hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1, Akanda Haji Samsul Husni SAG MSI beserta Ibu, dan yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kemenak Kota Palembang Ibu Nova Triapriyani, yang kami muliakan Bapak-bapak marbot yang menjadi perwakilan di Kecamatan Ilir Barat 1 yang diundang pada pagi hari ini. Wabil khusus kepada seluruh penyuluh agama Islam yang bertugas di Ilir Barat 1, baik yang PNS maupun yang non-PNS, dan karyawan ASN, JFU, Kantor Urusan Agama Ilir Barat 1 yang kami hormati, serta awak media yang kami muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala KUA Kecamatan Ilir Barat 1 beserta seluruh jajaran yang telah mengadakan kegiatan pada pagi hari ini, yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan kemarin yang sudah dilaksanakan secara simbolis oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Kemenak Kota Palembang, tepatnya bertempat di PL HUT Kemenak Kota, dalam rangka kita peduli khususnya para penyuluh agama yang ada di jajaran Kementerian Agama Kota Palembang, sesuai dengan programnya dari Menteri Agama untuk dapat mensosialisasikan 5M dan 1D. Ya. Jadi 5M itu pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas, serta yang D-nya adalah doa. Ini merupakan salah satu rangkaian kita melaksanakan program pemerintah dalam rangka kita mengatasi pandemi COVID-19, khususnya di wilayah PPKM level 4 ya di Kota Palembang, yang kita doakan bersama mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Kemudian yang kedua, bahwa penyuluh salah satu tugasnya diminta untuk menjadi duta, ya, menjadi duta prokes kesehatan ini. Karena para penyuluh punya binaan-binaan majelis taklim, ya, punya binaan masjid dan lain sebagainya, agar masyarakat jangan sampai tidak mematuhi atas program pemerintah, yakni prokes kesehatan tersebut. Dan satu lagi, mensosialisasikan tentang vaksinasi secara nasional. Nah, maka oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini sebetulnya bukan masalah tentang furu'iyah, ini bukan masalah tentang syariah, tetapi ini adalah masalah kemanusiaan. Maka oleh sebab itu, ya, mengapa pemerintah meminta kepada kita semua untuk dilaksanakan vaksin? Ini adalah demi untuk kita. Kalau ada informasi, ya, yang kita terima melalui media sosial atau dan lain sebagainya, bahwa vaksin itu begini, itu hoax semua, ya, hanya mengkerdilkan apa yang dilaksanakan oleh program pemerintah. Kita selaku masyarakat, khususnya yang di garda terdepan, ya, bapak-bapak selaku pengurus masjid, sebagai penjaga masjid, marbot masjid, juga berkewajiban untuk menjaga kesucian masjid itu jangan sampai tercemari oleh kondisi situasi sekarang.
Kita tidak ingin jamaah masjid itu terpapar dengan COVID-19. Kita tidak ingin bapak-bapak selaku marbot masjid itu terpapar COVID-19. Makanya oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, bahwa kita diminta untuk melaksanakan vaksin. Kemudian melaksanakan protokol kesehatan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang sakit dianjurkan untuk ibadah di rumah ya. Sholat tetap kita laksanakan berjamaah silakan, tapi tidak dengan berkerumun banyak-banyak ya. Apalagi kita mengadakan pengajian besar-besaran, majelis taklim apa misalnya pengajian akbar ya, dan lain sebagainya. Untuk sementara waktu ditunda dulu, tapi yang wajib-wajib silakan, tidak jadi masalah. Pintu masjid dibuka. Nah, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, maka oleh sebab itu kami mohon bantuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, khususnya pengurus masjid, pelaku masjid, agar masjid ini benar-benar dijaga karena milik umat. Masjid itu adalah rumah ibadah, rumah Allah yang harus kita jaga dari hal-hal yang dilarang, bisa menyebabkan sesuatu yang dapat mengakibatkan ya sesuatu yang tidak baik yang terjadi untuk kepentingan pribadi. Kalau kita lihat dari runut syariat kita ya, seperti salah satu usul fiqh itu mengatakan dalam kaidah fikih, darul mafasidah muqaddamu alal jalbil maslahat. Mencegah kefasidan, mencegah kemungkaran, mencegah kerusakan itu lebih diutamakan untuk kemaslahatan. Dalam kaidah lain dikatakan la dirara wala durar. Jadi jangan kita mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain. Nah, maka oleh sebab itu kami mohon kepada bapak-bapak untuk mensosialisasikan hal ini, utamanya di masjid yang bapak-bapak urus sebagai pengurus masjid. Karena masjid ini adalah rumah ibadah umat Islam ya, rumah ibadah kita yang harus kita jaga dari hal-hal yang dilarang di dalam aturan agama maupun kemanusiaan. Kemudian yang kedua ya, bahwa Menteri Agama Republik Indonesia itu sudah memberikan surat edaran nomor 20 dan nomor 21 tentang ya menjaga atau melaksanakan ibadah di rumah ibadah, bukan hanya masjid, di gereja ya, di pura, di vihara, di masjid, musola ya, di rumah ibadah Konghucu dan sebagainya. Harus kita laksanakan protokol kesehatan. Ya, kita ajak masyarakat, kita ajak umat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan ya menyebarnya varian-varian baru. Karena di kota Palembang ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, termasuk level yang tinggi untuk COVID-19, bahkan level 4 sama dengan Jawa dan Bali. Ada berapa kabupaten kota, awalnya itu hanya Palembang dan Linggau, sekarang sudah nambah lagi ya. Makanya pemerintah menerapkan PPKM ini tujuannya adalah untuk masyarakat itu sendiri, bukan untuk membatasi kegiatan-kegiatan kita, tidak. Kepentingan adalah untuk kita sendiri. Karena apa? Karena kepentingan PPKM ini agar kita jangan terlalu banyak masyarakat kita yang terpapar. Kita dengar berita-berita bapak-bapak, ibu-ibu ya, di mana-mana orang sakit 2 hari 3 hari karena terkena COVID-19 meninggal. Kami kemarin berduka Pak, ada salah satu kepala kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Kota Pagar Alam, ya, nah itu meninggal. Terakhir dicek terpapar juga, ya, hari Sabtu masuk, hari apa meninggal? Hari Minggu meninggal. Nah ini harus kita jaga. Belum lagi ada kemarin kan ada dosen UIN Pak Akmal Hawi, ya. Begitu juga sebagainya. Nah, begitu juga di masyarakat kita. Nah, oleh sebab itulah harapan kita agar apa? Agar bapak-bapak bisa membantu pemerintah. Ya, biasa pemerintah membantu masyarakat agar hal-hal yang tidak diinginkan itu ya tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat dan jamaah kita khususnya. Ya. Nah, jadi kalau ada yang sakit-sakit disuruh sholat aja ibadah di rumah. Kemudian siapkan pengukur suhu. Kalau ada orang lain di luar masuk, ditanya dari mana, gitu kan? Nggak apa-apa tanya, demi untuk kepentingan kita.
Siapa tahu nanti Pak, karena namanya COVID ini Pak, satu saja yang kena itu bisa menyebar kemana-mana. Kita tidak tahu seperti ini, tapi alhamdulillah ini daerah apa di tempat acara kita ini agak luas ini ya, terbuka matahari itu kan, itu memang dianjurkan untuk berjemur ya, karena memang situasi dan kondisi sekarang ini. Nah, maka oleh sebab itu ya kami mohon agar ini bisa disosialisasikan dan diterapkan di rumah ibadah masing-masing, termasuk di masjid yang bapak-bapak kelola sebagai apa pengurusnya. Kemudian alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada para penyuluh agama Islam ya, yang dipelopori oleh Kepala KUA yang telah memberikan bantuan ya, seperti vitamin sekarang ini ya. Jadi ada tebar 1 juta vitamin dan sembako ya, kepada umat, kepada pengurus masjid, kepada pembina, kepada dai-daiyah, kepada tokoh agama yang mungkin tidak tersentuh oleh program pemerintah ya. Jadi program ini murni dari para penyuluh ya, dari para dari jajaran Kementerian Agama yang merupakan infak sedekah demi untuk kepentingan dan kepedulian kita. Dan memang ini sudah menjadi instruksi dari Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam agar para penyuluh ya yang disebar di Indonesia, khususnya di Kota Palembang ini, agar dapat berperan aktif dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Kua, mudah-mudahan kecamatan lain juga ya akan bisa melaksanakan seperti ini juga, dan memang sudah kita sebarkan di kecamatan-kecamatan, tinggal koordinator penyuluhnya ya terus koordinasi dengan KUA supaya ini bisa dilaksanakan seremonial seperti ini, dan ini harus kita sosialisasikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang diberikan ini insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan keafiatan, serta diangkat COVID-19 ini dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia dan dunia pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas kebersamaan dan silaturahim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.